Amerika itu sekarang dalam krisis dan dalam titik terendah sebagai pembina demokrasi. Bahkan sebetulnya demokrasi di Amerika tuh sudah dikikis pelan-pelan sejak 2016, sejak Trump jadi presiden. Saya yakin Biden akan dilantik dan berjalan dengan baik, tapi apakah kemudian akan menjadi lebih kuat? Belum tentu. Jelas Amerika bukan negara paling demokratis. Bisa tanya, ya? Juga subscribe, nah, terus komentar, like, tanya. surat, apa lagi ya? Oke. Halo para penggemar Perspektif Wimar edisi Amerika dimanapun Anda berada. Kali ini kembali bersama saya Budi Adiputro yang akan bincang-bincang tentang politik Amerika, tentang ada sejarah-sejarah juga, pastinya ada pop culture juga, dan kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Jadi jangan lupa Anda tanya di kolom komentar yang ada di YouTube-nya Perspektif Wimar edisi Amerika di Total Politik. Nanti pertanyaan Anda akan dijawab minggu depannya di acara Perspektif Wimar edisi Amerika. Dan sudah bersama saya hari ini siapa lagi? The one and only Wimar Witola. Yes. Wewe. Yes. Apa kabar, We? Baik, Dit. Gimana, We? Jadi sekarang ini kalau politik Amerika udah masih seru atau udah nggak seru, We? Menurut We? Memuncak seru karena ini akan terus memuncak sampai 20 Januari. Sampai saatnya inaugurasi diadakan, dan apakah ada inaugurasi itu? Bisa tidak ada inaugurasi. Apa yang terjadi? Apa prakondisinya, We? Kalau inaugurasi bisa saja nggak terjadi. Berantem, perang, demo, turun di jalan, segala sesuatu bisa terjadi dengan Trump yang memang melakukan segala sesuatu tanpa banyak perhitungan. Yeah. Sekarang pun sehari-hari dia di rumah terus di Gedung Putih, tidak pernah keluar kecuali main golf, tidak terima wartawan, tidak ada kontak dengan orang luar kecuali masang tweet, dan tweetnya itu satu arah, jadi tidak ada dialog. Jadi orang nggak tahu gitu apa yang dia akan lakukan. Jadi tweet adalah salah satu cara Trump untuk komunikasi dengan publik, meskipun satu arah tadi, We, ya? Iya. Jadi inilah orang bilang kayak announcement aja. Jadi dia melakukan penarikan pasukan dari Afghanistan dan Irak tanpa persetujuan pejabat-pejabat Pentagon. Karena pejabat Pentagon yang ada sudah dicopot semua, diganti semua. Nah, menarik, We, karena jadi salah satu yang menjadi pusat berita atau referensi berita di Amerika adalah tweetnya Donald Trump, ya, We, ya. Seperti tweetnya beberapa hari yang lalu, ada 2 tweet sebenarnya yang bertolak belakang gitu ya. Coba kita bacakan dulu satu tweet yang menarik banget, yang membuat kita semua menjadi bertanya-tanya, wah ini serius apa enggak nih? I won the election, kata Presiden Trump. Gimana, Wimar? Ya, ini kan salah. 16 November. Biasanya begini di Twitter harus diingatkan juga. Faktanya kan salah itu. Gimana, We? Itu hanya sekedar tweet saja atau memang dia punya bukti, atau mungkin gue punya perspektif lain? Seberapa seluruh geraknya, seluruh actionnya sekarang berdasarkan keyakinan bahwa dia yang menang pemilihan umum. Dan dia sudah ajukan 20 lawsuit, tutusan hukum ke pengadilan untuk menggugat hasil pemilihan umum karena ada kecurangan-kecurangan. Tapi semuanya tidak terbukti ada sama sekali, jadi ditolak oleh hakim semuanya. Dia makin menggila lagi, makanya dia bikin Twitter yang minta dihitung kembali segala macam. Dan sekarang satu fase adalah dia melakukan kegiatan yang mengganggu. Misalnya yang akan terjadi hari-hari ini, mencabut pasukan dari Afghanistan dan Irak menjadi 2.500. Tadinya Afghanistan 4.500 kan. Tanpa persetujuan
Pentagon, Departemen Pertahanan, bahkan dari dulu sudah tidak disetujui, dilarang oleh Pentagon karena itu akan membuat jumlah pasukan Amerika di kedua negara itu terlalu lemah. Bahkan negara-negara Eropa juga menolak karena nanti bisa langsung dibantai oleh Taliban di Afghanistan. Tapi dia melakukan itu, tinggal orang menganalisa mengapa dia lakukan itu. Nah, karena dia ingin memenuhi janji kampanyenya, atau karena dia ingin mengganggu Biden. Karena kalau itu dilaksanakan beberapa hari sebelum inaugurasi, Biden akan repot, pilihannya hanya mengembalikan pasukannya kepada level yang lebih masuk akal, atau dibantai gitu. Akan susah kan? Dibantai itu gimana maksudnya Dibantai itu gini ya, diambil kepalanya, dipancung gitu, atau ditembak. Seperti halnya di sini juga ada ancaman orang dibantai. Oke. Nah, dampaknya apa Tweet seorang Trump ini kan bukan hanya sekedar tweet ya, tapi ini tweet seorang presiden yang inilah the most powerful man on earth lah, the leader of the free world katanya gitu. Apa makna artinya buat Amerika dan buat dunia sebenarnya? Ya dampaknya destabilisasi kan, membuat orang ricuh nggak tahu harus ngapain, dan membuat orang pasang strategi balik. Dan dampaknya untuk dunia barat, Amerika dan sekutunya yang berkepentingan di Afghanistan dan Irak, dan akhirnya kepada Indonesia juga. Karena Indonesia kan banyak tergantung dari keadaan internasional. Oke, tapi di sisi lain yang menarik juga, Trump juga men-tweet juga sebenarnya mengakui kemenangan Biden meskipun katanya kemenangannya lewat curang. Jadi sebenarnya ya secara nggak langsung Trump juga sudah mengakui Biden menang pemilu gitu ya. Pengakuannya itu hanya 2 kata dalam satu kalimat. I won katanya because si ini curang. Kemudian dia ralat. Dia tidak bermaksud men-tweet begitu. Jadi mungkin karena tidak pakai staff jadi sering suka salah tulis. Tapi itu tidak mengakui bahwa Biden itu menang. Jadi dia meskipun itu dia meralat lagi, dia tidak mengakui gitu ya, Biden itu menang. Oke. Tapi yang menarik adalah meskipun belum jelas sih kalau kata WW tadi boro-boro deh apa namanya inaugurasi tanggal Januari 20 ya? Ya. Januari 20 2021. Ini belum apa-apa Trump sudah mau ancang-ancang deklarasi Pilpres 2024 ya. Kita lihat dulu. Nah, walau tak kunjung akui kekalahannya, Presiden Trump akan deklarasi maju Pilpres. Gimana, weh? Ya, kalau deklarasi Pilpres 2024 sih boleh aja. Habib Rizik juga bisa deklarasi. Gatot Nurmantio juga bisa deklarasi. Semua orang boleh deklarasikan tahun 2024. Jadi itu sih nggak ada pengaruhnya. Itu sih korannya aja cari sensasi. Tidak ada urusannya dengan menang atau kalah. Bahkan katanya Jared Kushner mau deklarasi. Jadi 2024 tuh masih kosong. Masih sangat bisa. Masih sangat cair, masih sangat bisa, weh ya? Ya. Siapa, weh, calon kuat Demokrat nanti misalnya? Apakah orang-orang seperti Rubio atau Cruz misalnya yang dulu juga sempat membetot perhatian, atau ada nama-nama baru tidak yang mungkin. Sekarang semua sudah jadi pengikut setia Trump, ya nanti harus rebutan lagi di antara mereka. Tapi pada saat ini sih orang yang paling setia sama Trump yang akan mewarisi fasilitas politiknya, yaitu uangnya dan terutama elektoratnya, pendukungnya gitu. Oke. Saya baca di artikel ini juga bahwa White House sendiri perlu mensertifikasi kemenangan kemenangan Biden paling lambat 11 Desember 2020. Ini maksudnya apa ya? Dari New York Times, walaupun tidak mengakui kekalahannya di tangan Joe Biden, Trump telah memberitahu para penasihatnya mengenai rencana setelah meninggalkan kursi kepresidenan. Pria berusia 74 tahun itu disebut akan mendeklarasikan pencalonannya. Deklarasi itu bakal disampaikan setelah sertifikasi kemenangan Biden, yang perlu diketahui sertifikat tersebut harus diselesaikan paling lambat
11 Desember. Ah, bisa dijelaskan nggak itu apa? Soal sertifikasi saya nggak tahu tuh persisnya. Hmm. Tapi kalau lihat tanggal, yang penting juga adalah tanggal 16 Desember, yaitu tanggal di mana Electoral College itu bersidang. Nah, itu maksudnya kali ya. Terus apa gimana format apa yang akan bisa kita saksikan dari persidangan itu? Di mana mereka akan menyerahkan hasil dari pemilihan presiden 4 November atau 3 November, dan itu menjadi syah, dikasih cap oleh Electoral College. Tapi kemarin satu bagian dari Electoral College itu di Michigan berusaha untuk tidak mensertifikasi pemilu di sana. Walaupun beberapa menit kemudian dia berbalik. Jadi belum kelihatan keberanian Trump untuk melawan suara rakyat, karena suara rakyat juga walaupun tidak aktif berdemo itu sangat kuat itu untuk mendukung atau untuk menjatuhkan Trump. Nah, menarik juga nih karena dalam sejarah saya juga baca bahwa tidak ada hanya cuma satu orang, yaitu Presiden Grover Cleveland yang pernah kalah dalam periode kedua dan kemudian maju lagi di periode berikutnya gitu. Selebihnya kayak Presiden Carter atau Presiden Bush gitu ya, setelah kalah dalam atau Presiden Ford misalnya, ketika kalah tuh mereka tidak maju lagi gitu. Ini kalau sampai maju lagi apa yang gimana melihatnya? Pertama, kalau maju lagi, apakah masih cukup kuat? Apakah masih bebas? Karena ada kemungkinan dia tuh akan menghadapi beberapa macam masalah hukum, masalah korupsinya, masalah macam-macam lah yang tertunda oleh kepresidenannya. Jadi belum tentu dia bebas, dan juga ya itu belum tentu dia tuh bisa mengumpulkan dukungan partainya sebanyak sekarang. Karena kemungkinan juga Partai Republik capek kali kalau harus dukung sekali lagi, karena sudah terbukti tidak tahan. Oke, kita akan lihat bagaimana perkembangannya, terutama nanti sidang Electoral College, berarti minggu depan kita akan update soal itu. Menarik banget ya. Enggak deh, masih lama ya. Itu 16 Desember, sorry. Betul, masih lama. Oke, tapi yang menarik kalau tadi kata Trump itu banyak kalahnya, banyak kurang beruntungnya. Jenderal Luhut Panjaitan yang kemarin katanya datang ke Amerika tuh menang banyak katanya. Nah, ini saya bacakan, ini pemerintah Indonesia dan Amerika menandatangani MOU mengenai pendanaan infrastruktur dan perdagangan senilai 750 juta US dollar atau setara dengan 10,5 triliun. Angka ini meningkat dari nilai kesepakatan sebelumnya 7 triliun atau 500 juta US dollar. Nah, dan banyak lagi kesuksesan lain katanya yang termasuk Jenderal Luhut sendiri bertemu dengan Presiden Trump di White House, ditemui. Ada komentar soal ini, Wih? Komentar saya adalah kalau memang pemberiannya itu 700 juta dolar, itu tidak besar sebetulnya ya, dibandingkan dengan anggaran Amerika. Ya bagus saja sebagai hiburan, dan juga barangkali memang Trump sedang mengumpulkan dukungan-dukungan yang murah dari berbagai negara. Terbukti juga dengan kunjungan Pompeo sekarang ke Eropa dan sampai ke Turki, juga itu tidak jelas tujuannya gitu. Jadi mungkin Indonesia akan diproyeksikan jadi negara pendukung Trump. Hal mana tentu kalau kita warga negara yang sadar, itu harus dicegah ya. Jangan sampai kita menjadi alat Donald Trump. Ini gestur yang kurang baik atau yang cukup baik, bagi politik luar negeri sebenarnya untuk diplomasi kita? Kurang baik sih. Sebagai dulu kan calon menteri luar negeri, anak diplomat segala macam, melihatnya ini kurang baik, baik. Apa kekurangannya, Kurang baik karena Indonesia tidak berhak dapat bantuan dari pemerintah yang sudah jatuh gitu. Jadi ini seperti orang yang sudah tiada harapan, si Trump ini, yang memegang pada ranting-ranting, dan kalau dia jatuh
membawa Indonesia jadi korban. Oke. Ada Ya. kemungkinan Indonesia dikorbankan. Oke. Paling tidak secara diplomatis kita tidak bisa dengan bangga berada di jajaran pendukung pemerintah Amerika yang baru. Oke. Baik, Wei, kita akan masuk ke informasi berikutnya. Ini menarik ketika oke lah kita inilah melihat masa depan, kita akan melihat ada kejutan-kejutan apa yang akan terjadi di kabinet barunya Joe Biden ya. Nah, ini dia nih. Ini bicara mengenai Joe Biden diprediksi angkat perempuan jadi Menteri Pertahanan. Adalah Michelle Flournoy, seorang veteran Pentagon yang digadang-gadang akan menduduki tampuk pimpinan di gedung Pentagon. Apabila Flournoy terpilih, ia akan menghadapi masa depan yang diperkirakan dengan penuh tantangan. Wimar, gimana komentarnya? Ya, tantangan pertama situasi di Afghanistan dan Irak itu yang diciptakan oleh Trump. Tapi dia juga akan dapat dukungan dari NATO dan Eropa, karena pasti kebijaksanaan Biden dan kebijaksanaan beliau akan lebih berkenan di hati negara-negara sahabat. Kemarin itu Trump tidak bersahabat dengan negara-negara di NATO dan di Eropa. Ya. Dia malah bersahabat dengan Rusia, dengan Cina, dengan Korea, dan negara-negara begitu ya. Jadi kuat, saya kira bagus, walaupun saya tidak tahu orangnya, tapi saya percaya pada Biden dan Harris memilih orang yang capable, dan kalau itu perempuan, itu sejalan dengan pilihan politik di Amerika. Oke, jadi sejalan dan meneruskan ini ya, apa namanya, optimisme terkait dengan adanya Kamala Harris di White House gitu. Jadi gerakan woman empowerment ini juga berlanjut jika nanti Menteri Luar Negeri, karena kalau Menteri Luar Negeri perempuan udah banyak ya. Ada siapa aja yang Wewe tahu Menteri Luar Negeri perempuan? Oh, di kuisnya gue nih, Retno Marsudi. Siapa? Enggak, Amerika. Oh, ya, dalam sejarah. Nah, siapa ayo? Hillary Clinton. Terus? Si ini siapa? Ayo. Jangan bikin gua grogi dong. Kita tes pengetahuannya Wimar. Paling tidak sejak Madeleine Albright. 20 tahun terakhir, 30 tahun terakhir ada 3 Menteri Luar Negeri perempuan. Siapa weh? Clinton? Madeleine Albright. Madeleine Albright di Presiden Clinton administration ya. Terus satu lagi? Nah. Ayo, ini juga sejarah. Setelah Colin Powell, Menteri Luar Negeri. Rice, bukan? Condi Rice, betul. Setelah Colin Powell, Menteri Luar Negeri pertama, Condoleezza Rice waktu itu dipilih oleh Presiden George Bush jadi Menteri Luar Negeri. Saya pernah salaman loh sama Condoleezza Rice. Oh gitu ya? Di mana weh? Di Washington. Oh keren, paten. Condoleezza Rice. Jadi ada 3 paling enggak weh dalam 30 tahun terakhir. Ya. Ada Madeleine Albright, ada Condoleezza Rice, sama satu lagi? Siapa satu lagi? Hillary Clinton. Hillary Clinton. Oke, kita break dulu. Waktunya sudah panjang. Kita break dulu. Kita akan masuk ke segmen 2. Apa yang akan terjadi jika ujaran kebencian? Jadi rupanya bukan di Indonesia aja. Ternyata ada gerakan, ada tren kebencian di Amerika tuh meningkat dari waktu ke waktu. Terutama dalam 5 tahun terakhir. Kita akan break dulu. Tetap di Perspektif Wimar edisi Amerika. Masih bersama saya Budi Adiputro dan siapa lagi kalau bukan? Siapa yang gue wawancara nih? Halo? Wimar, bukan Wimar. Ah iya, Wimar. Setelah Wimar tadi berhasil meskipun agak tertatih-tatih menjawab 3 orang Menteri Luar Negeri perempuan Amerika Serikat, akhirnya berhasil juga setelah dikasih clue-clue. Jadi ternyata gue juga nggak bego-bego banget tuh ya. Pengetahuan gue juga lumayan. Gitu ya. Wipo tuh pinter kok. Saya suka dibodoh-bodohin orang, padahal nggak bodoh sih. Oke, yang menarik adalah kita saksikan ini artikel berikut. Ada data dari FBI yang mengatakan bahwa insiden kejahatan kebencian naik 2,7% pada 2019. Saya bacakan sedikit ya, artikelnya dari VOA Indonesia.
insiden kejahatan berbasis kebencian di Amerika Serikat menaik 2,7% tahun lalu, naik ke level tertinggi dalam lebih dari 10 tahun, kata FBI dalam laporan terbarunya. Terdapat 7.000 lebih insiden kejahatan berdasarkan kebencian tahun lalu, naik dari tahun 2018. Jadi meskipun sedikit ada penurunan pada 2018, kejahatan berdasarkan kebencian melonjak hampir 21% dalam 3 tahun pertama pemerintahan Presiden Donald Trump yang ditandai dengan munculnya gerakan sayap kanan yang semakin keras. Wimar, ini apa yang terjadi, Wimar? Ya, itu sangat bisa diduga karena memang Donald Trump itu kerjanya menghasut kebencian. Karena makin banyak kebencian itu, makin banyak kekacauan, makin tergantung, makin bangga pengikutnya, base-nya gitu. Jadi itu bukan kebetulan sih. Di mana-mana dia bukan mendamaikan, malah membuat orang marah. Gitu. Nah, kalau bisa meningkat cukup tajam dalam beberapa tahun terakhir itu, karena kalau di sini reportnya dari FBI ini karena persoalan rasial ya, kebanyakan gitu ya. Jadi memang problem laten gitu. Apa sebenarnya memang orang Amerika itu di dalam apa namanya DNA-nya gitu, di dalam alam bawah sadar itu memang ini memang rasialisme di Amerika itu memang belum tuntas gitu Memang belum tuntas, ini kan semua dalam proses begitu ya. Tapi kalau dalam proses itu, dalam pemerintahan yang lalu makin baik situasinya, sekarang di bawah Donald Trump malah makin jelek. Jadi dia bukan mendamaikan, malah membuat lebih parah gitu. Jadi bukan figur yang sejuk, tapi figur semacam Rizik Syihab gitu yang maunya orang ribut. Karena Donald Trump beruntung dari chaos itu, dari keributan itu. Beruntung gimana, Kan dia yang jadi presiden, berarti kan dia harus menyelenggarakan stabilitas, keamanan. Enggak, rumusnya enggak begitu. Rumusnya adalah empower orang-orang yang merasa dirugikan oleh elit kulit putih dan oleh elit orang kaya. Dalam sejarah Amerika, kalau kita tahu kan dari perang sipil dan apa namanya dulu ada KKK juga ya, Klux Klan ya, itu boleh dijelasin nggak itu kenapa orang tuh begitu trauma, sama kayak orang Amerika tuh trauma sekali dengan Nazi gitu dengan KKK itu apa yang terjadi sih? Ku Klux Klan itu semacam FPI lah, jadi kelompok yang memang sengaja menghasut kebencian ya. Dan itu bukan hal yang lucu karena mereka bergerak malam menculik orang hitam yang dianggap kurang ajar atau yang ternama dan digantung di pohon begitu. Banyak sekali orang digantung di pohon. Itu namanya lynching mob. Dan di siang hari orangnya kerja biasa, tapi semua tahu bahwa ini adalah satu jaringan yang menghasut kebencian rasial gitu. Dan itu sudah mati sebetulnya di tahun berapa itu. Tapi dalam masa Trump itu hidup lagi. Hidup sendiri dan di encourage, dibantu, diberi semangat oleh Donald Trump. Jadi benih-benih rasial yang sebenarnya belum sepenuhnya mati gitu ya, ketika klan itu Klux Klan itu dibubarkan. Di negara manapun tidak ada benih rasial yang mati. Di Prancis, di Indonesia, kecuali di Thailand barangkali. Di negara yang multi budaya itu tetap ada gitu. Tergantung pemerintah mau diredam, mau dikobarkan gitu. Dulu apa yang menjadi pemicu klan sendiri bisa mati dan ditinggalkan gitu Momentumnya ada di mana dalam sejarah politik Amerika tuh? Momentumnya tumbuhnya demokrasi Amerika yang sesudah zaman Roosevelt, di mana orang muaklah pada kekerasan dan ingin hidup tenang, ingin bekerja secara damai dan melawan kekerasan itu, sehingga Ku Klux Klan tidak bisa merekrut banyak anggota, terpaksa dia ngumpet. Dia memang ngumpet sampai kepada diberi angin lagi oleh Donald Trump.
Oke, jadi ada KKK, ada neo KKK gitu juga We, ya? Kayaknya. Iya, semuanya ada neonya ya. Kayak di sini ada ketakutan neo PKI gitu, kalau di sana neo KKK gitu. Oke. Oke, Beda oke. beda Dit. Beda. Beda. Gimana We? Neo PKI mah nggak ada Neo PKI. Orang aja bikin bikin isu. Hmm. PKI mana sih ada Neo PKI-nya? Nah, kata orang-orang banyak tuh We di Kata spanduk-spanduk. orang-orang. Seorang wartawan yang bertanggung jawab nggak boleh bilang kata orang-orang. Itu istilah Trump. Kata Oh. orang-orang Biden Nah, tuh nggak. karena banyak orang yang percaya dalam spanduk-spanduk, dalam demonstrasi-demonstrasi, mereka mengatakan ada neo PKI, meskipun saya secara pribadi dan kita sampai sekarang belum menemukan ada bukti apa-apa, tapi ternyata banyak juga orang yang percaya. Sama juga seperti apa tadi kalau kata Wewe, ternyata banyak orang yang percaya ada neo PKI meskipun nggak jelas dari mana itu neo PKI kan We? Nggak Halusinasi. ada. Saya berikan kepada Anda tidak ada Neo PKI. Yang ada orang mengacau mencari isu apa saja gitu. Oke. Wewe, kita akan break dulu, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari Mas Topo. Mas Topo tuh We, masyarakat total politik yang sudah nanya Oh, oke. ke Wewe. Oke, kita akan break tetap di Perspektif Wimar edisi Amerika. Masih di Perspektif Wimar edisi Amerika dan kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Saya mau mengundang Anda untuk juga bertanya di kolom pertanyaannya Perspektif Wimar edisi Amerika, bisa di DM ke Perspektif Wimar ya, akun Instagramnya bisa di DM juga ke Wimar Witular, bisa di DM ke Budi Adiputro atau DM ke Total Politik atau komen di YouTube Perspektif Wimar edisi Amerika. Pertanyaan Anda nanti kita akan jawab minggu depannya. Setuju Pak ya? Pertanyaan ini semua tidak ada yang saya ketahui sebelumnya. Jadi ini surprise bagi saya. Nah, ini Kalau disclaimer saya ya. tidak bisa jawab, mohon maaf saja. Namanya juga orang ya, kadang-kadang lupa, Ya, kadang-kadang aku hanya manusia. Oke, yang pertama, pertanyaan dari Tony Buns. Apakah kemenangan Biden akan menjadi simbol perlawanan terhadap populisme? Nah, silakan Wei. Ya, itu akan menjadi simbol, tapi apakah kuat simbolnya kita tidak tahu, karena populisme Amerika tuh di bawah Trump itu menjadi sangat kuat. Jadi memang perlu kekuatan luar biasa dari Biden untuk mengkonsolidasikan kemenangannya. Oke, itu pertama. Udah cukup ya Tony Buns ya, Wei, ada yang mau tambahin? Udah ya, cukup ya. Cukup. Kita menjawab pertanyaan kedua dari Pratama Hernu. Apakah sekarang masih bisa menyebut Amerika itu negara paling maju demokrasinya bila melihat aksi tidak sportif Trump yang tidak mau mengakui kekalahan? Nah, ini dia menarik sekali, pertanyaan cerdas sih, karena Amerika itu kan kiblat demokrasi dunia. Bagaimana kok kiblat jadi tercemar begini? Amerika itu sekarang dalam krisis dan dalam titik terendah dalam sebagai pembina demokrasi. Bahkan sebetulnya demokrasi di Amerika tuh sudah dikikis pelan-pelan sejak 2016, sejak Trump jadi presiden. Nah, sekarang ini jadi pertanyaan apakah bisa berkelanjutan atau tidak. Saya yakin Biden akan dilantik dan berjalan dengan baik, tapi apakah kemudian akan menjadi lebih kuat? Belum tentu. Jelas Amerika bukan negara paling demokratis. Negara paling demokratis di dunia sekarang itu Islandia misalnya, Selandia Baru. Nggak ada negara-negara besar. Kalau mau ya Indonesia, kalau nggak dengerin ceramah-ceramah ngawur, Indonesia bisa jadi negara demokratis. Jadi indeks demokrasi itu indeks demokrasi Amerika itu terjun bebas lah ya gara-gara 4 tahun kepemimpinan Trump ini ya, dan Ya, tapi sekarang terhenti karena kemenangan Biden. Oke. Jadi mungkin naik lagi. Masih bisa nggak dianggap jadi kiblat? Tidak ya, tidak bisa jadi contoh sekarang. Oke, itu pertanyaan dari Hernu, dan yang terakhir dari Reza Anto. Apa jaminan Biden bisa membawa Amerika Serikat bangkit dari pandemi? Ya, ini soal pandemi nih, We, yang ditunggu-tunggu juga. Gimana, Wimar? Jaminannya tidak ada, tapi usahanya sudah terlihat, yaitu yang Disapa dulu dong, We. Disapa dulu. Halo Reza gitu. Halo Reza. Nah, biar semangat. Dia nggak jawab. Iya, nanti jawab di rumahnya. Ayo, We, jawab. Oke. Jadi lupa pertanyaannya. Apa jaminan Biden bisa membawa Amerika Serikat bangkit dari pandemi?
Tidak ada jaminan kecuali orang itu semua kerjasama, yaitu menjalankan protokol COVID, pakai masker, cuci tangan, dan pasang jarak gitu ya. Oke. Kalau ada sebagian yang tidak nurut, itu rusak itu perjuangan anti pandemi. Jadi berat perjuangan Biden itu, belum lagi disabot oleh Trump. Jadi saya mah agak pesimis sehingga agak was-was, agak khawatir bagaimana nih perkembangan pandemi di Amerika. Di Indonesia masih lebih aman saya kira. Ngomong-ngomong kalau mau paling aman ya itu di Thailand dan di Vietnam ya. Oh di Thailand paling aman ya? Paling aman, jadi meskipun banyak demo juga belakangan ini. Kita bicara soal COVID dan soal demo. Ya COVID kan kadang katanya demo itu bisa menghasilkan klaster baru. Perkawinan, pesta pernikahan juga menghasilkan klaster baru katanya. Iya, tapi bukan karena klaster baru COVID itu muncul. Oke. Wimar, terima kasih bincang-bincangnya pada hari ini. Senang sekali kita tadi sudah ngobrol-ngobrol dengan Wimar Witular. Menarik banget. Kita akan berjumpa di Perspektif Wimar edisi Amerika minggu depan di Total Politik dan juga di Perspektif Wimar. Jangan lupa tanya, jangan lupa partisipasi karena pertanyaan Anda akan langsung dijawab oleh Wimar Witular, the one and only minggu depan. Yes, Sampai jumpa. Sampai jumpa.